Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 448 sampai dengan 450. Siapkan tim kalian, mari kita adu. Di bawah cahaya, ratusan gangster botak berjalan serempak. Jaket hitam melambai tertiup angin. Terkesan suasana yang sangat dingin. Kerumunan di sekitarnya langsung mundur. Tidak ada yang berani menghentikan langkah orang-orang ini. Hehe, apakah sudah mulai? Seorang pria kuat di depan sekelompok jaket hitam mencibir. Langsung membuka jaketnya dan mengeluarkan pipa baja yang silau dari pinggangnya. Swing, swing, swing. Saat pria kuat mengeluarkan pipa baja, orang-orang di belakangnya mengikuti dan mengeluarkan senjata. Ratusan pria perkasa berjaket hitam ditambah dengan senjata di tangan mereka, membuat orang semakin ketakutan. Para penonton di luar pelan-pelan mundur beberapa langkah. Tony dan Ebet sebaliknya menatap dengan mata terbelalak, menyaksikan adegan ini dengan ekspresi bingung. Ini orang siapa? Mereka tidak meminta orang-orang ini ke sini. Hanya Peter seorang. Mereka merasa bahwa 30 lebih pemuda ini sudah dapat dengan mudah menangani Peter. Tapi mengapa mereka masih mengundang begitu banyak orang? Apa yang orang-orang ini lakukan di sini? Saat ini, orang-orang di lobi di lantai 1 hotel juga sedikit bingung. Ini terlihat seperti adegan film yang benar-benar membuat mereka merasa sedikit tidak realistis. Nenek, orang-orang ini tidak ada di sini untuk membantu Peter, kan? Jakun Kenneth bergerak 2 kali, lalu bertanya dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Jawab Nyonya Besar Andrea dengan sedikit cemberut. Jakun Kenneth bergerak lagi dan menelan ludah. Dia berpikir dalam hati, jika orang-orang ini benar-benar panggilan Peter, maka kedudukan Peter pasti lumayan mengagumkan. Memikirkan tentang apa yang dia katakan barusan, mencari orang untuk berurusan dengan Peter dan membuat Peter keluar dari keluarga Carmine. Tetapi jika Peter memiliki kemampuan seperti itu, maka ide Kenneth itu sangat konyol. Kenneth, bisakah kamu berhenti omong kosong? Peter, bisakah dia mengenal orang-orang ini? Dia hanya seorang lumpuh. Bagaimana dia bisa mengenal orang-orang ini? Janet mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa Peter dapat dengan mudah memanggil ratusan orang untuk membantu. Tapi, Kenneth menggaruk kepalanya. Masih belum bisa menemukan alasannya. Di bawah pengawasan semua orang, ratusan orang berjaket hitam memegang sesuatu di tangan mereka langsung mengepung posisi Peter. Adapun para pemuda yang berencana menyerang Peter, wajah mereka semua pucat dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Bagaimana para gangster tingkat rendah itu bisa dibandingkan dengan komplotan mafia sungguhan ini? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah penduduk lokal kecil dan mereka bahkan tidak layak membawa sepatu untuk gangster besar ini. Pada saat ini, melihat sekelompok gangster besar yang ganas ini mendekat, semua gangster kecil itu begitu ketakutan hingga gigi mereka gemeletup dan wajah mereka menjadi pucat. Biar aku lihat, siapakah yang ingin berkuasa di sini di kota Mandala? Berjaket hitam, seorang pria perkasa memegang pipa baja di bahunya dengan satu tangan, melangkah maju dan berteriak. Kak Roy, aku di sini untuk melakukan sesuatu. Seorang pria muda berambut kuning mengenali pria perkasa itu dan buru-buru melangkah maju, mengangguk dan membungkuk. Memanggil Kak Roy dengan penuh rasa akrab di mulutnya, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebatang rokok. Plak! Kak Roy mengulurkan tangan dan menjatuhkan puntung rokok di tangan pemuda berambut kuning itu dengan seringal di wajahnya. Pemuda berambut kuning itu sama sekali tidak berani marah, tetap berdiri membungkuk dan membungkuk. Katakan padaku, kenapa kamu ada di sini? Siapa yang menyuruhmu membawa orang-orang ke sini begitu? Kak Roy memainkan pipa baja di tangannya dan bertanya kepada pemuda berambut kuning itu. Kak Roy, kami hanya melakukan sesuatu karena uang. Pemuda berambut kuning itu gemetar dan firasat buruk muncul di hatinya.
Dia merasa bahwa masalah hari ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Si lumpuh di kursi roda, kedudukannya mungkin lumayan mengagumkan. Kamu termasuk pernah menjadi bawahanku. Hari ini, aku akan mengajarimu suatu hal lagi. Tidak apa-apa melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, tetapi ada sejumlah uang, yang apakah bisa kamu menanggungnya? Kamu bisa berjuang untuk hidup, tapi apakah kamu memiliki hidup yang bisa dikorbankan? Setelah Kak Roy selesai berbicara, pipa baja di tangannya menyapu mengenai wajah pemuda berambut kuning itu dengan keras. Bruh! Dengan suara yang dalam, hati semua orang di sekitar bergetar. Bahkan orang-orang di lobi di lantai pertama hotel pun gemetar. Gangster ini benar-benar turun tangan tanpa ampun dan sangat kejam. Pemuda berambut kuning itu dipukul di bagian samping wajahnya dengan pipa baja dan dia langsung jatuh ke belakang. Tuk! Dia hanya bisa menggerakkan kakinya terus-menerus, berusaha mengendalikan keseimbangan tubuhnya. Tapi pada akhirnya dia masih tidak bisa menahan kekuatan dari bantingan itu dan terduduk di tanah. Cuyes! Pemuda berambut kuning menutupi wajahnya dengan satu tangan dan meludah ke tanah. Buih darah merah bercampur dengan dua gigi dan disemburkan ke tanah oleh pemuda berambut kuning. Semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Namun pemuda berambut kuning itu tetap tidak berani marah dan duduk di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ayo, katakan padaku, siapa yang memberimu uang itu? Kak Roy memainkan pipa baja di tangannya, menatap pemuda berambut kuning itu dan bertanya. Itu adalah Tuan Tony. Pemuda berambut kuning itu tanpa pikir panjang dan langsung menunjuk Tony. Kak Roy menyipitkan mata sedikit dan melirik Tony. Sangat disayangkan Tuan Tony sudah hidup begitu lama, tapi dia masih belum memahaminya. Kak Roy mengenali identitas Tony, tetapi dia tidak takut sedikit pun dengan bos yang berkedudukan tinggi ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang berdiri di belakangnya bahkan lebih menakutkan daripada identitas Tony. Apa? Tony langsung bergumam. Ada sejumlah uang yang tidak dapat diperjuangkan. Tapi apakah Tuan Tony berpikir uang bisa dihabiskan dengan sembarang? Ucapan Kak Roy yang penuh makna itu membuat Tony kembali tertegun. Pukul dia. Gangster kecil ini. Habiskan satu persatu. Tumbangkan mereka semua. Siapapun yang berani kabur, kejar dia sampai ke rumah dan hajar keluarganya juga. Kak Roy memberi perintah dan para pria perkasa berjaket hitam di belakang mereka semua mengangkat pipa baja di tangan mereka, lalu bergegas menuju ke para pemuda itu. Dan orang-orang muda yang sombong di depan Peter sebelumnya, semuanya menjadi pucat dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Bruh, au, sakit Kak. Saudaraku, kami salah, tolong ampuni kami. Dalam sekejap, terdengar teriakan ayah dan ibu sambil menangis. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 30 anak muda tersungkur ke tanah. Satu persatu tergeletak di tanah, melolong dan menjerit. Dan ketika pemuda ini terlempar ke tanah, Peter yang dikelilingi oleh mereka kembali menunjukkan wajahnya. Ekspresinya acuh tak acuh, sangat tenang, seolah semua ini sesuai harapannya. Aku lihat Peter begitu tenang, mungkin orang-orang ini mungkin benar adalah panggilannya. Pamannya Abigail, Mason menelan ludah dan bergumam. Apakah ini mungkin? Gangster besar ini tampaknya setingkat dengan Bos Richard. Peter, bisakah dia berteman dengan orang-orang ini? Semua anggota keluarga Carmine tidak percaya. Sebenarnya, di mata para pengusaha ini, mereka tidak menolak komplotan mafia. Sebaliknya, untuk beberapa hal akan lebih mudah mencari bantuan dari komplotan mafia. Jadi, bagi mereka ini juga merupakan koneksi. Namun, setiap jalur memiliki aturannya sendiri. Tidak mudah bagi orang biasa untuk masuk dan berhubungan dengan mereka. Lingkarannya berbeda dan sulit untuk terhubung. Jika ingin berteman dengan gangster sungguhan, itu tidak bisa hanya membayar sedikit uang untuk berteman. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mengerti bagaimana Peter, seorang pria lumpuh dengan demensia selama 2 tahun mengenal orang-orang di lingkaran ini. Bahkan jika dia memanggil orang-orang ini,
dia pasti membayar mereka. Lagi pula, uang bisa mengubah apapun, bahkan bisa mengubah hantu. Janet mendengus dingin, masih tidak mau mengakui bahwa Peter punya koneksi seperti itu. Beberapa orang setuju dengan kata-kata Janet, tapi menurut Mason tidak. Jika orang-orang ini hanya untuk uang, maka Tony bagaimanapun juga lebih kaya dari Peter, bukan? Mereka berani menyinggung seluruh keluarga Winston demi uang Peter. Dan Kak Roy terus mengatakan bahwa sejumlah uang tidak dapat diambil. Itu yang berarti terlalu banyak. Di bawah pengawasan semua orang, Kak Roy berjalan menuju Peter. Semua mata juga tertuju pada Kak Roy. Apakah dia dibayar oleh Peter atau tidak, akan segera diketahui. Kak Roy mendatangi Peter, mengulurkan tangannya, membuang pipa baja itu ke samping dan mengarahkan tangannya ke arah Peter. Tuan Peter, Roy datang sedikit terlambat. Tolong maafkan aku. Kak Roy mengucapkan kata-kata hormat kepada Peter, membuat semua orang di sekitar tercengang lagi. Kak Roy yang sebelumnya sangat kuat mendominasi dalam perkataan dan tindakannya, sekarang benar-benar seperti bawahan di depan Peter. Terkesan Kak Roy ini adalah bawahan dari Peter. Dan Peter tampaknya adalah bos mereka. Tony tertegun di tempat. Ebet gemetaran dan semua anggota keluarga Carmine semakin bingung. Melihat sikap Kak Roy terhadap Peter, tentu tidak sesederhana Peter menghabiskan sejumlah uang. Penghormatan Kak Roy kepada Peter jelas bukan kepura-puraan, tapi dari hati. Ini semakin menunjukkan betapa luar biasanya identitas seorang Peter. Janet tersipu dan tidak berkata apa-apa lagi. Dan semua anggota keluarga Carmine juga diam seribu bahasa. Semua orang berpikir dalam hati, apakah ada identitas Peter yang tidak mereka ketahui? Tidak apa-apa, belum terlambat. Peter melambaikan tangannya sedikit, menerimanya dengan tenang. Sepertinya Kak Roy gangster besar ini, menghormatinya adalah hal yang biasa. Ya, Tuan Peter. Kak Roy tidak merasa tertekan, mengangguk dan berdiri di belakang Peter, melindungi Peter seperti tiang besi. Peter menoleh perlahan dan menatap Tony dan putranya. Zing. Mengikuti tatapan Peter, Tony dan anaknya dengan cepat menundukkan kepala. Awalnya berpikir ingin membuat Peter jera dengan cara kasar, karena dengan cara lembut sudah tidak mempan. Sekarang tampaknya mereka sendiri yang akan jera kali ini. Ini saja. Peter menatap Tony dan putranya dengan sedikit hinaan di matanya. Tony menundukkan kepalanya dan tetap diam. Sementara Ebet menggertakkan giginya sedikit dengan ekspresi pasrah muncul di matanya. Kamu tidak yakin, kan? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Datangkan semuanya untukku. Ingin bermain? Kalau begitu siapkan timmu dan aku akan mengadu dengan keluarga Winstonmu. Peter duduk di kursi roda dan ketika dia mengucapkan kata-kata, kepala Tony tertunduk lagi. Bagaimanapun, mereka hanyalah pebisnis dan mereka harus hati-hati saat menghadapi komplotan mafia. Kalau tidak, komplotan mafia ini pasti akan menyerang mereka tanpa ampun terlepas dari apakah punya uang atau tidak. Setelah Peter selesai berbicara, dia menunggu hampir 1 menit, tetapi Tony dan putranya tetap tidak berani menjawab. Beri kamu kesempatan, kamu juga tidak menggunakannya. Peter menundukkan kepalanya sedikit, menjentikkan kukunya dengan sedikit jijik di matanya. Untuk lawan setingkat keluarga Winston, dia memang tidak menganggapnya terlalu serius. Tuhan tidak membinasakan manusia, hanya manusia itu sendirilah yang mencari malapetakannya sendiri. Keluarga Winston, jaga dirimu baik-baik. Peter melambaikan tangannya sedikit, lalu bergegas pergi dari sini. Tuan Peter. Tuan Peter. Tony tiba-tiba menatap Peter, matanya penuh ketakutan. Tuan Peter, karena kamu tidak melakukan apapun pada kami, itu berarti masih ada yang bisa dibicarakan. Kami bersedia memberikan kompensasi, Tuan Peter, selama kamu membuat syarat. Kami keluarga Winston akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Tony tampak ketakutan. Pada saat ini dia benar-benar yakin dengan Peter. Yakin sepenuhnya.
Kak Peter, aku percaya, aku sangat percaya. Ebet juga maju selangkah, memohon kepada Peter. Apakah ada hal lain untuk dibicarakan? Seringai muncul di sudut mulut Peter. Aku tidak akan memukul kalian. Itu karena aku punya cara untuk menghadapi kalian. Sekarang, kalian tunggu saja. Dengan cibiran di wajahnya, Peter perlahan meninggalkan Hotel Boris di bawah pengawalan Kak Roy. Sebelum pergi, Peter menoleh sedikit dan melirik lobi di lantai pertama hotel. Pengalaman bertahun-tahun di medan perang telah meredam sensitivitas tajam Peter. Dia sudah tahu tentang fakta bahwa semua anggota keluarga Carmine mengintip dari dalam. Namun, hari ini dia tetap tidak menyembunyikan apapun. Hanya dengan keterbukaan menunjukkan kehebatannya di depan semua anggota keluarga Carmine. Dia segera akan sembuh total. Pertama, biarkan keluarga Carmine melihat apakah dia, Peter benar tidak punya apa-apa. Ini memang pantas terjadi. Selalu biarkan mereka memiliki persiapan mental terlebih dahulu. Bruh. Setelah Peter pergi, Tony jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sudah berakhir, sekarang sudah berakhir. Wajah Tony pucat dan dia duduk di tanah sambil bergumam sendiri. Awalnya, mereka mungkin masih ada yang bisa dibicarakan dengan Peter. Namun Tony memilih mengambil pedang miring, memilih menggunakan cara yang tidak wajar untuk mengintimidasi Peter. Pada akhirnya, kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Kali ini Peter benar-benar tersinggung sampai mati. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka keluarga Winston. Orang-orang di sekitar dengan cepat bubar sambil berdiskusi. Tidak ada yang bersimpati dengan Tony dan putranya. Ayah dan anak, yang hanya bisa mencari gangster kecil untuk berurusan dengan orang cacat. Pada akhirnya, dia ditundukkan oleh orang-orang yang dipanggil pihak lawan. Mereka pantas mendapatkannya. Itu benar, memang pantas mendapatkannya. Orang-orang di sekitar, bahkan jika ada yang mengenal Tony, mereka juga tidak akan menunjukkan belas kasihan saat ini. Lagi pula, mereka tidak berani menyinggung Peter dan orang-orang itu karena Tony. Di lobi lantai 1, semua anggota keluarga Carmine saling bertatapan, lalu kembali ke kamar pribadi dalam diam. Semua anggota keluarga Carmine duduk di dalam ruangan dan diam selama hampir 3 menit, tetapi tidak ada yang berbicara. Masalah ini mungkin harus dipertimbangkan dengan baik. Akhirnya Nyonya Besar Andrea yang berbicara terlebih dahulu memecah keheningan di dalam ruangan. Semua anggota keluarga Carmine, banyak yang mengangguk dalam diam. Apa yang dikatakan Nyonya Besar Andrea tentu saja soal mengusir Peter. Apalagi cara yang dikatakan Kenneth sebelumnya, jika ingin mencari seseorang untuk mengganggu Peter dan membuatnya keluar dari kediaman keluarga Carmine, sama sekali tidak boleh. Kenneth, kamu tidak boleh cari seseorang untuk berurusan dengan Peter. Aku lihat sikap Kak Roy terhadap Peter tidak sesederhana yang dibayar Peter. Peter pasti punya hubungan baik dengan mereka. Jika kamu berani menyentuh Peter, mereka mungkin tidak akan melepaskanmu. Mason memandang Kenneth dan langsung menasihati. Paman, aku mengerti. Bahkan jika aku ingin berurusan dengan Peter, aku pasti tidak akan melakukannya sendiri. Jika benar-benar ingin melakukan ini, aku akan membicarakannya dengan Tuan Carlo. Lagi pula, Tuan Carlo mengenal lebih banyak orang daripada aku. Kenneth mengangguk, menatap seluruh orang dan berkata. Mendengar apa yang dikatakan Kenneth, para anggota keluarga Carmine kembali mengangguk. Namun, Nyonya Besar Andrea mengerutkan kening dan terbatuk ringan. Tidak boleh. Hal ini tidak boleh dilakukan. Suara Nyonya Besar Andrea lembut tapi tegas. Nenek, kenapa? Kenneth mengerutkan kening dan bertanya dengan sedikit ketidakpahaman. Dia merasa bahwa meskipun Peter sedikit memiliki kemampuan dengan menghubungi Carlo, jika bekerja sama dengan Carlo untuk melawan Peter, apa yang bisa Peter lakukan yang hanya mengenal beberapa orang saja? Dia bisa menekan keluarga Winston di kota Mandala. Apakah dia juga bisa menekan keluarga Nilo di kota Mandala?